Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Melisa dari tingkat 1B. Nama saya Putri Nur Aziza, tingkat 1B. Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Jovani dari tingkat 1B. Perkenalkan, saya Rahma Runisa dari tingkat 1B. Kebutuhan kalori Nyonya N adalah 2077,492. Dari sini kami mulai melakukan perencanaan menu yaitu Cikidat. Di sini kami bagi menjadi 2 waktu makan, pagi dan siang, yang terdiri dari makan pagi, selingan, dan makan siang. Di sini kita dapat lihat makanan yang harus dihindari saat mual atau muntah. Ada makanan apapun yang digoreng, krim keju, mentega dan margarin, mayones, keripik kentang dan keripik jagung, sosis atau daging olahan. Makanan tambahan asupan protein dan kalori ada ayam panggang atau rebus, ikan panggang atau rebus, daging tanpa lemak, telur, keju rendah lemak, sup dan yogurt. Jadi, alasan kelompok kami memilih bahan makanan tersebut karena makanan tersebut dapat menambah asupan protein dan kalori untuk pasien, sehingga asupan protein dan kalori untuk pasien dapat terpenuhi. Dan juga perencanaan menu tersebut bertujuan agar pasien terhindar dari makanan-makanan yang harus dihindari ketika pasien sedang mual. Bahan-bahan: nyalakan kompor, memakai sarung tangan, masukkan bawang putih dan bawang merah, kemudian masukkan tempe, lalu goreng tempe hingga sedikit menguning. Angkat tempe yang sudah digoreng tersebut, masukkan bawang putih dan bawang merah, tumis hingga wangi. Masukkan buncis, lalu tumis buncis bersamaan dengan bawang putih dan bawang merah sebelumnya. Lalu masukkan sedikit air, tumis buncis hingga layu, masukkan tempe yang sudah digoreng, aduk sampai tercampur. Masukkan gula garam lalu aduk sampai tercampur rata. Matikan kompor. Angkat lalu sajikan. Tumis buncis tempe siap untuk dihidangkan. Makan selingan ada jus jeruk. Pertama, siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Kedua, siapkan bahan.
ada 2 buah jeruk besar dan gula pasir. Proses pembuatan. Sebelumnya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci bersih 2 buah jeruk. Memakai sarung tangan sebelum memotong jeruk. Lalu potong jeruk menjadi 2 bagian. Selanjutnya peras jeruk. Lepas sarung tangan yang digunakan. Tuang jus jeruk ke dalam gelas. Beri sedikit gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Aduk dan beri sedotan. Makanan selingan berupa jus jeruk siap disajikan. Sebelum memasak nasi, cuci beras terlebih dahulu. Lalu masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam magicom. Bahan-bahannya ada telur, kacang panjang, dan berbagai rempah-rempah lainnya. Bahan-bahannya ada minyak rendah kalori, gula pasir, gula merah, dan garam. Pertama, cuci telur terlebih dahulu. Lalu rebus telur hingga matang. Kupas kulit telur yang sudah matang tersebut. Tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis bumbu hingga wangi. Lalu masukkan bumbu dapur yang lainnya. Masukkan sedikit air lalu aduk hingga tercampur. Masukkan telur yang sudah direbus, lalu aduk hingga tercampur rata. Lalu potong buncis. Setelah itu, cuci buncis yang sudah dipotong hingga bersih. Siapkan bumbu yang telah dipotong-potong. Nyalakan kompor lalu masukkan bumbu yang telah dipotong-potong tersebut. Tumis hingga wangi. Masukkan kacang panjang yang telah dipotong-potong. Lalu tumis hingga layu. Masukkan bumbu dapur yang lainnya. Pertama-tama marinasi tempe dengan bumbu. Lalu goreng tempe di minyak yang rendah kalori sampai matang. Tempe siap dihidangkan. Siapkan makanan-makanan tersebut ke dalam tempat makan yang sesuai, lalu makanan tersebut siap disajikan.